Halo semuanya, anak-anakku kelas 7 yang sedang mempersiapkan PATB untuk minggu depan. Kali ini Miss Yuli mereview kembali kisi-kisi PATB yang sudah pernah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya ya. Untuk kamu pelajari, kamu ulang lagi agar kamu bisa mengerjakan PATB dengan baik. Oke, pembahasan kita untuk bagian biologi, yang pertama materinya tentang energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama Miss Yuli mau mereview dulu tentang macam-macam energi. Ya, energi itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada energi cahaya, energi listrik, energi kinetik, dan energi potensial, serta energi kimia. Masih ada juga lagi ada energi bunyi ya, dan seterusnya. Nah, kemudian energi ini bisa bertransformasi atau bisa berubah menjadi bentuk energi yang lain. Contohnya televisi. Televisi itu merupakan salah satu perubahan energi dari energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Masih banyak contoh-contoh lain, misalnya juga aki ya. Aki itu merupakan energi kimia. Apabila kita pasang kepada mobil remote control, maka bisa berubah menjadi energi gerak. Jadi terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi gerak. Dan kamu bisa sebutkan contoh-contoh yang lainnya ya. Berikutnya, bagaimana kita bisa menghitung jumlah energi dari suatu makanan. Kita ingat dulu bahwa setiap 1 gram karbohidrat itu terdiri atas kurang lebih 4, sekian kalori ya, dan 1 gram lemak itu tersusun atas 9 kalori, dan 1 gram protein kurang lebih sama dengan 1 gram karbohidrat. Nah, sekarang saya kasih contoh bagaimana kita menghitung energi yang dihasilkan dari suatu makanan. Nah, di sini contohnya ada coklat ya. Nah, ini sengaja saya blok warna hitam energi yang sudah tertulis ya. Nah, kita bisa cara menghitungnya, kita hitung karbohidratnya berapa, lemaknya berapa, proteinnya berapa. Kalau di sini hanya ada terteranya fat itu lemak, lalu saturated fats itu juga sama aja dengan lemak, dan sugar itu karbohidrat. Jadi kita hitung. Nah, di sini nggak ditulis ada berapa persen proteinnya. Jadi kalau gitu proteinnya tidak ada ya, tidak dihitung. Nah, di sini kita lihat lemak ada 5,3 tambah 3,3, jadi kurang lebih ada 8,6 gram. Nanti 8,6 gram itu dikali dengan 9. Kemudian yang sugar ini yang karbohidrat ada 10,4 gram, nanti dikalikan dengan 4 kalori. Nah, hasilnya didapat adalah 119 kalori. Oke. Materi yang kedua, kita membahas tentang struktur organisasi kehidupan ya anak-anak. Diingat-ingat lagi, materi ini bicara tentang sel, jaringan, organ, dan sistem organ ya. Pertama kita bahas dulu tentang sel, apa itu sel dan bagian-bagiannya serta fungsinya. Sel adalah unit penyusun terkecil ya makhluk hidup. Nah, sel ini juga memiliki bagian-bagian dalam sel ya. Nah, kita bisa lihat ini pada gambar antara sel hewan dan sel tumbuhan memiliki bagian-bagian sel yang sama. Nah, bagian sel dasar yang sama adalah membran sel ya. Ini membran sel, kemudian inti sel, dan kemudian adanya cairan di dalam sel atau sitoplasma. Baik sel hewan dan sel tumbuhan memiliki itu. Nah, kemudian bagian-bagian yang lainnya juga ada retikulum endoplasma, kemudian ada ribosom, mitokondria, badan Golgi. Nah, kedua sel baik hewan dan tumbuhan masing-masing memiliki bagian-bagian tersebut. Dan jangan lupa fungsinya saya review kembali. Untuk membran sel itu merupakan pelindung terluar, sementara nukleus itu adalah inti pusat pengendali mengatur kegiatan seluruh bagian dalam sel. Sitoplasma adalah cairan sel di mana sitoplasma ini adalah tempat dari berbagai organel-organel yang ada di dalamnya.
Kemudian kita lihat lagi ada mitokondria. Nah, mitokondria ini merupakan alat respirasi sel, kemudian badan Golgi itu alat ekskresi sel. Nah, sekarang bagian apa yang tidak dimiliki oleh sel hewan maupun apa yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Kita lihat, nah di sini ada perbedaannya. Di sini ada gambar yang cukup ruang besar ini ya. Ini adalah vakuola. Vakuola itu merupakan ruang penyimpanan pada sel tumbuhan. Beberapa sel hewan memang ada vakuola tapi ukurannya kecil dan hanya pada sel hewan tertentu saja. Jadi tidak semua sel hewan memiliki vakuola, jadi dianggap tidak ada. Kemudian apalagi yang hanya dimiliki sel tumbuhan? Yang hanya dimiliki sel tumbuhan adalah kloroplas atau plastida, di mana kloroplas atau plastida ini merupakan sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang ketiga yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan adalah dinding sel. Jadi dinding sel ini merupakan bagian terluar dari sel tumbuhan. Nah, kalau bagian terluar dari sel hewan hanya membran sel, kalau sel tumbuhan dilapisin lagi oleh dinding sel sehingga sel tumbuhan itu dindingnya lebih kaku. Sementara itu sel hewan juga memiliki yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, yaitu di sini ada lisosom ya. Lisosom itu sebagai alat pertahanan tubuh dan di sini ada sentriol ya. Di sini memang gambarnya tidak kelihatan. Nah, tapi nanti tolong diingat ya perbedaannya antara sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, berikutnya kita mau bahas lagi tentang organ. Nah, anak-anak itu pernah kasih tugas ya, saya berikan tugas, diingat-ingat lagi ini gambar organnya dan fungsinya apa. Yang pertama saya review kembali, yang pertama itu adalah gambar otak ya, fungsinya untuk mengatur mengendalikan seluruh organ yang ada di dalam tubuh ya. Yang nomor 2 adalah jantung. Jantung adalah alat memompa darah ya, alat peredaran darah. Yang ketiga ini adalah gambar dari paru-paru. Ya, paru-paru kita fungsinya untuk memasukkan oksigen, mengeluarkan CO2 untuk bernapas. Nah, yang keempat ini juga adalah organ yang penting buat tubuh, yaitu organ hati atau kita kenal hepar ya. Hati ini memiliki peranan yang cukup banyak. Yang pertama sebagai tempat menetralisir racun ya. Yang kedua sebagai tempat sebagai tempat menghasilkan zat empedu. Yang ketiga sebagai tempat perombakan sel darah merah. Di samping itu juga hati juga sebagai tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen dan pembentukan protein dan beberapa vitamin. Yang kelima adalah lambung. Nah, lambung ini adalah fungsinya adalah sebagai tempat terjadinya pencernaan kimiawi dan tempat membunuh kuman-kuman yang masuk lewat saluran pencernaan kita. Oke, selanjutnya mengenai sistem organ. Nah, sistem organ itu ada 10 sistem organ kita ya. Yang pertama sistem peredaran darah untuk mengangkut oksigen dan sari makanan, lalu sistem pencernaan untuk menghaluskan makanan agar bisa diserap tubuh, lalu sistem saraf untuk menerima dan menghantarkan rangsangan, sistem pernafasan untuk memasukkan O2 CO2 ya untuk oksidasi biologi, kemudian sistem otot dan rangka itu sebagai sistem gerak ya, alat gerak pada makhluk hidup, kemudian sistem hormon itu kerjasama dengan sistem saraf untuk mengkoordinasi, mengatur seluruh kegiatan tubuh. Sistem ekskresi itu bekerja untuk mengeluarkan zat sisa agar tidak menjadi racun. Sistem reproduksi itu adalah sistem untuk menghasilkan keturunan. Yang terakhir adalah sistem imunitas. Nah, ini sistem yang berguna untuk menjaga daya tahan tubuh kita dari kuman. Apalagi ini sekarang kita dalam masa pandemi COVID-19 ya. Sistem imunitas kita ini sangat diperlukan sekali untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar tidak mudah terkena penyakit, terutama penyakit COVID-19 ini. Oke, pembahasan yang ketiga kita akan membahas tentang ekosistem ya.
poin-poin apa saja yang akan Miss bahas di ekosistem, yaitu kamu pelajari lagi lewat literasi lewat buku kamu maupun video pembelajaran yang sudah Miss berikan, yaitu mengenai komponen ekosistem, satuan ekosistem, dan interaksi-interaksi yang ada di dalam ekosistem. Mari kita review lagi. Yang pertama, komponen ekosistem. Nah, kalian masih ingat kan? Komponen ekosistem itu terdiri dari dua faktor, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Ya, betul. Komponen biotik itu adalah komponen yang berupa makhluk hidup. Apa saja sih di dalamnya? Ya, di dalamnya adalah tumbuhan sebagai produsen, kemudian hewan sebagai konsumen, kemudian ada mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan protista ya. Itu merupakan sebagai decomposer. Itu adalah faktor biotik. Bio itu makhluk hidup ya. Nah, kalau abiotik, A itu tidak, berarti lawannya tidak hidup, berarti adalah komponen yang berupa yang bukan makhluk hidup atau yang berupa gejala yang ada di alam. Contohnya air itu udara ya. Salinity itu adalah kadar garam dalam air atau garam ya, mineral. Soil tuh tanah, temperatur suhu, light cahaya, water itu air, mineral, kemudian pH derajat keasaman, dan humidity itu kelembapan udara. Nah, diingat-ingat lagi ya, komponen biotik dan abiotik jangan sampai kebolak-balik anak-anak. Oke, selanjutnya adalah satuan ekosistem. Oke, satuan ekosistem pada gambar sini kamu bisa lihat perbedaannya, yaitu apabila hanya satu makhluk hidup organisme itu kita sebut individu. Kemudian satuan berikutnya populasi. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis yang berada di dalam lokasi dan waktu yang sama. Nah, kemudian komunitas adalah kumpulan dari beberapa jenis populasi yang tinggal di dalam tempat yang sama atau ekosistem yang sama. Nah, sementara ekosistem itu adalah gabungan dari faktor biotik dan abiotiknya ya. Jadi komponen biotiknya tadi seluruh komunitas yang ada di dalamnya plus kondisi lingkungannya, suhunya, cuacanya, airnya, udaranya, dan seterusnya. Itu adalah ekosistem. Oke, selanjutnya kita mau bahas mengenai interaksi dalam ekosistem. Nah, di dalam ekosistem terjadi interaksi antara lain yang paling mudah kita amati yaitu adanya rantai makanan, dan yang kedua adalah simbiosis. Oke, saya mau bahas tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Ya, rantai makanan adalah peristiwa perpindahan energi sebenarnya dari peristiwa makan atau dimakan. Nah, dalam kenyataannya dalam satu ekosistem sebenarnya rantai makanan itu saling berkaitan dan membentuk suatu jaring-jaring atau yang kita sebut jaring-jaring makanan. Nah, di sini kamu harus bisa menganalisa apabila seandainya terjadi kepunahan. Misalnya contohnya dari gambar rantai makanan yang ada di depan kalian, apabila kelincinya punah, apa yang terjadi? Ya, betul. Otomatis kalau kelincinya punah, maka akan mempengaruhi dari elangnya ya. Karena elang makan kelinci, karena jumlah makannya jadi berkurang, maka populasi elang juga akan menurun. Sementara karena kelinci makan rumput, nah karena yang makan rumputnya berkurang, maka rumputnya akan bertambah jumlahnya. Oke, kita cek lagi. Kalau ularnya punah, apa yang terjadi kalau ularnya punah? Karena ular itu dimakan oleh burung elang dan burung hantu di sini, maka burung elang dan burung hantu di sini dia jumlahnya akan ikut turun kalau si ular punah. Tetapi rantai makanan yang sebelum ular dia akan bertambah ininya jumlahnya. Oke, simbiosis. Saya review kembali anak-anak. Simbiosis itu adalah hubungan interaksi dalam jangka waktu panjang atau jangka waktu yang lama hidup berdampingan, bisa saling menguntungkan
merugikan atau salah satu untung, yang satunya lagi tidak untung maupun tidak rugi. Nah, untuk yang simbiosis mutualisme ini sudah pernah Miss bahas ya, kamu lihat saja gambarnya di sini, dan Miss rangkum lagi. Contoh-contohnya antara lain kerbau dengan burung pipit ya, atau burung jalak, demikian juga rusa atau buaya dengan burung pipit dan burung jalak, mereka simbiosis mutualismenya yang satu dapat makanan, yang satu lagi tubuhnya jadi bersih. Kemudian burung dengan bunga maupun lebah dengan bunga, kupu-kupu dengan bunga, mereka saling menguntungkan karena satu memberikan makanan atau madu, yang satunya lagi dapat dibantu penyerbukannya. Nah, yang ini adalah gambar ikan badut ya, atau kita sering sebut ikan Nemo dan anemon laut. Mereka sama-sama saling menguntungkan karena yang satu dapat tempat tinggal, yang satu lagi dibersihkan karang-karangnya. Yang paling bawah ini adalah lumut kerak ya. Ini juga simbiosis antara ganggang dan jamur ya. Ini saling, yang satu mendapatkan air, yang satu mendapatkan air dan makanan, yang satunya lagi mendapat tempat tinggal ya. Kemudian ini mycorrhiza juga sama halnya, itu adalah jamur yang bintil-bintil bakteri pengikat ya nitrogen pada tanaman kacang-kacangan. Nah, ini adalah bakteri Escherichia coli dan usus besar. Jadi tidak semua bakteri itu merugikan ya. Nah, untuk yang bakteri Escherichia coli ini adalah bakteri yang menguntungkan karena dia membusukkan sisa-sisa makanan. Nah, sekarang kita lihat yang simbiosis parasitisme. Ini ada tali putri dengan tumbuhan inangnya, nyamuk dengan manusia ataupun dengan hewan, Rafflesia arnoldi. Kemudian ini ada gambar kutu di rambut ya. Dan ini adalah gambar cacing pita di usus manusia. Jadi ini merugikan karena dia memakan sari-sari makanan. Jadi bukan memakan sisa-sisa makanan ya anak-anak ya. Oke, yang komensalisme ada anggrek dan dengan tumbuhan inangnya, tumbuhan paku dengan inangnya, kemudian ada ikan hiu, ikan pari dengan ikan yang nempel ya, sama saja dengan ikan hiu dengan remora, sirih yang menempel ya, dan ini juga ada sejenis udang dengan sejenis karang ya, dan ada penyu dengan jenis ikan-ikan. Nah, materi berikutnya kita bicara tentang pencemaran dan perubahan iklim. Ini materi terakhir, waktu itu ada kelas tambahan. Jadi mohon kalian buka lagi juga sendiri di buku kalian ya. Apa itu pencemaran lingkungan? Juga kamu boleh sambil baca-baca di buku paket kamu, ada tersedia ya. Dan juga boleh kamu searching sendiri ya. Pencemaran itu adalah masuknya zat atau energi dan makhluk hidup ke lingkungan yang menyebabkan berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia. Pencemaran itu terdiri berdasarkan tempatnya, ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Kalau berdasarkan jenisnya ada pencemaran kimia, pencemaran fisika, dan pencemaran biologi. Nanti kamu boleh searching lagi ya, browsing lagi. Kemudian sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan perubahan iklim atau climate change ya. Ini sudah pernah Miss bahas, kamu juga harus mencari literasi sendiri lagi ya. Nah, anak-anak, perubahan iklim atau climate change ini adalah penyebab utamanya adalah efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca itu merupakan terbentuknya lapisan gas-gas rumah kaca yang berasal dari sisa-sisa dari sisa limbah atau polusi dari pembakaran yang ada, bisa lewat pembakaran sisa dari fosil ya, bahan bakar fosil maksudnya, kendaraan atau maupun dari asap-asap pabrik. Nah, gas-gas ini akan membentuk lapisan yang membuat radiasi sinar matahari itu menjadi terperangkap dan tidak bisa terpantul keluar, tetapi tetap berada di dalam sehingga meningkatkan suhu atau permukaan pada atmosfer bumi ya. Akibatnya sudah pasti akan banyak terjadi perubahan, yaitu air laut itu akan bertambah tinggi. Kenapa air laut bertambah tinggi? Karena suhu bumi semakin meningkat, maka di daerah kutub itu akan terjadi mencairnya gletser atau gunung-gunung es
yang menyebabkan permukaan air menjadi naik. Nah, kalau permukaan air menaik, maka pesisir pantai atau pulau-pulau yang kecil itu bisa menjadi terendam atau kita sebut terjadinya abrasi pantai. Yang berikutnya, dengan adanya kenaikan suhu, ini anak-anak juga menimbulkan begitu banyak wabah-wabah penyakit. Ya, contohnya wabah penyakit malaria, kemudian demam berdarah, ya. Bisa jadi penyakit COVID-19 ini juga bisa jadi ditimbulkan karena perubahan iklim, ya. Sekalipun karena adanya COVID-19 ini mengakibatkan pencemaran memang sedikit berkurang karena adanya lockdown di mana-mana, tetapi kita bisa analisa bahwa banyaknya wabah-wabah penyakit ini juga ada kaitannya dengan kenaikan iklim bumi ini. Nah, jadi memang COVID-19 ini adalah penyakit yang atau bahaya ya, yang sangat diwaspadai saat ini. Tetapi perubahan iklim itu adalah merupakan bahaya yang cukup besar untuk di masa yang akan datang yang tidak boleh kita abaikan. Selain itu juga terjadinya perubahan iklim ini menyebabkan panen yang akan hasil panen yang akan terpengaruh karena terjadinya perubahan musim di berbagai daerah. Oke anak-anak, demikianlah review dari Miss Yuli. Selamat mempersiapkan PATB. Yang Miss mau katakan di sini, soal ujian yang kalian hadapi adalah materi yang sudah kalian pelajari melalui guru ya. Yakinlah bahwa kalian akan mampu menjawabnya. Jika kalian rajin belajar, maka kalian tak perlu galau. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye.